Selamat pagi, nama saya Tareno Darusman. Saya sebagai Ketua Yayasan Puter Indonesia. Jadi acara ini adalah kita kasih judul sebenarnya lokakarya pencegahan kebakaran di hutan pegunungan atau hutan dataran tinggi. Atau dalam bahasa Inggrisnya Fire Prevention Management Plan Workshop untuk hutan dataran tinggi. Fire Prevention Management Workshop ini memang kemarin kita sempat ngobrol juga dengan teman-teman dari Yayasan Puter, karena memang kondisi sekarang itu orang itu tidak selalu melakukan mitigasi gitu kan. Ketika sudah terjadi kebencanaan khususnya kebakaran, baru diriuhkan oleh urusan seperti itu. Nah, di workshop ini itu betul-betul full mitigasi. Bagaimana kita caranya melakukan pencegahan kebakaran. Jadi mulai dari edukasinya seperti apa, teknis di lapangannya seperti apa, dan dihadirkan pula narasumber-narasumber yang memang pakar di bidangnya. Jadi diharapkan dengan adanya workshop ini, mindset orang itu berubah. Tidak menunggu kejadian, tapi betul-betul selalu waspada akan kebencanaan, mitigasi dan pencegahan. Dari acara ini kan judulnya Fire Prevention Management Workshop ya. Jadi kita mau mengumpulkan teman-teman pengelola kawasan konservasi di Jawa Barat untuk saling berdiskusi dan bertukar pengetahuan demi nanti di output akhirnya kita berharap nanti ada terbit sebuah dokumen manajemen plan untuk pencegahan kebakaran di masing-masing kawasan. Yayasan Puter Indonesia adalah sebuah non-profit organization atau yayasan yang dibentuk di Bogor tahun 1997. Itu fokus kegiatannya di penguatan pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi dengan kegiatan workshop ini diadakan, Puter bekerjasama dengan Tahura. Untuk kegiatan workshop ini mengundang beberapa komunitas, peneliti, akademisi, juga pemangku kepentingan dalam rangka kegiatan pencegahan kebakaran. Sekarang kan ada fenomena perubahan iklim. Nah, dengan kayak gini bagaimana antisipasi di tingkat, baik di tingkat pemangku kepentingan, komunitas, ataupun pelaku kawasan itu mengadaptasi atau mitigasi terkait perubahan iklim tersebut atau cuaca ekstrim ini gitu. Saya memaparkan materi terkait dengan ENSO atau ya El Nino Sudden Oscillation, salah satu fenomena iklim dalam skala waktu antar tahunan. Jadi variabilitas iklim antar tahunan. Ya, di sini saya memaparkan bagaimana karakteristik El Nino atau ENSO, kemudian bagaimana teori pembentukannya, kemudian bagaimana kondisi variabilitas ENSO di waktu-waktu yang lampau, dan tak lupa ada membahas sedikit terkait dengan prediksi dari ENSO ke depan. Dan dibahas juga dampaknya walaupun masih secara singkat. Dan harapan saya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, saya berharap pemahaman kita terkait dengan ENSO itu lebih komprehensif. Kalaupun ada ketidakcocokan dari teori yang sudah
diberikan di kondisi real saat ini, paling tidak kita tahu bahwa fenomena iklim itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada fenomena lain yang tentu saja bisa mempengaruhi kondisi iklim. Ya, pertama mungkin pengenalan El Nino itu apa ya. Kedua, dampaknya terhadap pola cuaca di Indonesia pada umumnya. Kemudian juga pada Jawa Barat khususnya seperti apa. Dan kemudian terlebih lagi dampaknya terhadap potensi karhutla itu kayak apa gitu. Termasuk peta penyebarannya. Workshop tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kegiatan workshop ini diharapkan ke depannya mungkin saya lebih cenderungnya merangkul kepada pihak masyarakat atau desa untuk berdampingan langsung bersama masyarakat untuk mengenai penanggulangan tentang kebakaran hutan, khususnya untuk desa penyangga di kawasan Gunung Halimun Salak. Apa yang kita RMU lakukan, yang RMU kerjakan dalam sistem monitoring dan pemanfaatan teknologi itu tadi terkait identifikasi lahan, terus pencegahan gimana, terus melakukan monitoringnya seperti apa, dan pemanfaatan teknologinya sejauh apa untuk pencegahan tadi. Bagaimana memberikan gambaran pelaksanaan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara nasional maupun Provinsi Jawa Barat, dan upaya-upaya yang dilakukan Provinsi Jawa Barat serta strategi-strategi ke depan ya. Khususnya yang ingin kita angkat adalah penguatan terkait pengurangan risiko bencana berbasis komunitas ya, apakah itu di lingkungan, apakah di sekolah, apapun juga peran serta dari masing-masing stakeholder. Saya dapatkan dari kegiatan ini ya, pelatihan inilah. Ini bagaimana atau workshop ini saya mendapatkan begitu banyak informasi berkaitan dengan penanganan, khususnya penanganan kebakaran di hutan. Karena wilayah TEK 11 itu keberadaannya itu di wilayah tanah milik perhutani. Jadi dalam workshop ini yang saya dapatkan tentunya ini berkaitan dengan katakanlah bagaimana penanganan atau antisipasi awal ketika terjadinya kebakaran. Dalam ini bagaimana sekaligus bagaimana pencegahan sejak dini jangan terjadinya kebakaran di wilayah TEK 11 ya. Nah, ini yang seringkali kita luput. Nah, programnya tentunya ini akan berkaitan dengan nanti ke depannya ini akan menerapkan apa yang dilakukan dalam workshop ini di wilayah TEK 11 yang rawan terjadinya bencana kebakaran.
kegiatan ini kami semua dari berbagai background ya mendapatkan pelatihan yang cukup sangat membantu baik dari segi pengetahuan ataupun nanti ke depan dalam pengaplikasian. Dan di sini kami lebih ditekankan lebih ke bagaimana memanage suatu kegiatan dalam pencegahan kebakaran hutan atau karhutla. Kebetulan sekarang juga masuk ke musim kemarau. Jadi hal-hal seperti itu harus dimanage dari sekarang dan disinilah kami mendapatkan pelatihan tersebut. Ini acara bagus menurut saya karena mengumpulkan berbagai pihak, stakeholder dan pengelola kawasan untuk menghadapi apa yang kita sebut ancaman atau bahaya dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan di sini juga kita dipandu untuk membuat rencana dan SOP apa yang akan dilakukan kalau kita terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebetulan saya hari ini di sini memberi materi tentang manajemen pencegahan kebakaran berbasis masyarakat. Inti dari materi yang saya sampaikan adalah bagaimana masyarakat itu bersama-sama dengan tim pengelola kawasan dapat melakukan aksi pencegahan kebakaran. Jadi yang kami bilang biasanya itu pencegahan kebakaran berbasis masyarakat. Model-model pencegahan kebakaran berbasis masyarakat ini kami sudah kembangkan di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian di Provinsi Sumatera Selatan, lalu ada beberapa desa juga yang kita kembangkan untuk implementasi kegiatan ini. Saya dapatkan, alhamdulillah ya, pengalaman mungkin kita bisa berbagi ilmu atau pengalaman dengan beberapa rekan dari kawasan lain atau Taman Nasional, Taman Buru dan juga beberapa tokoh masyarakat di sekitar kawasan dalam hal upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Harapan kami sebenarnya dengan melaksanakan workshop ini adalah kebakaran hutan dan lahan kita bisa minimalisir dengan melakukan perencanaan pencegahan. Harus continue ya, jadi tidak hanya sekali. Kedepannya di Indonesia kasus-kasus karhutla bisa semakin menurun. Membuat suatu perencanaan ke depan terkait pencegahan kebakaran di tingkat pengelola masing-masing. Ada yang dari Garut, dari Tahura, ada yang dari Bandung, ada dari Bogor. Sehingga artinya dengan secara peserta dari pulang kegiatan workshop ini membawa suatu rencana apa yang bisa ditindaklanjuti di tingkat lapang. Pemahaman kita terkait dengan kondisi iklim dan tentu saja cuaca itu ya bisa lebih baik. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan atau menjadi bahan motivasi untuk para peserta sehingga bisa dibuat sesuatu wilayah masing-masing. Mengajak masyarakat yang di tingkat lapak atau berbatasan langsung dengan kawasan dalam partisipasi dalam kegiatan penanggulangan kebakaran hutan. Dapat menyerap apa yang disampaikan. Tentunya kan beda lahannya, beda kriterianya antara gambut dengan yang ada di Jawa. Dan harapannya mungkin ada yang baik bisa dikerjakan sama para peserta, ada yang memang kurang cocok ya bisa tidak dikerjakan. Selain meningkatkan kapasitas dari masyarakat atau SDM yang mengikuti pelatihan ini, kedepannya juga dapat ditingkatkan
untuk capaian-capaian seperti penyusunan kajian atau dokumen-dokumen kebencanaan khususnya karhutla. Nah, katakanlah bagaimana kemudian mungkin besok itu ada bagaimana cara penanganannya secara mengatur secara manajemen gitu ya, penanganan kebakaran di hutan ini, dan tentunya yang lebih jauhnya lagi barangkali kita pun harus melakukan upaya-upaya ke hal tadi pencegahan. Teman-teman yang di Jawa Barat dapat mengadopsi atau dapat sama-sama belajar untuk bagaimana mencegah kebakaran, walaupun agak sedikit jarang, tapi dengan proses yang kita lakukan sekarang. Tidak berhenti sampai di sini ya, tapi terus dilanjutkan ke tingkat tapak, disimulasikan, dan kemudian kalau bisa ya memang terus diadakan peningkatan kapasitas atau pelatihan selanjutnya, dan silaturahmi koordinasi berbagai pihak untuk sharing informasi dan sharing keilmuan serta pengalaman. Pengaplikasian yang didapat dari sekarang, bagaimana merencanakan sebuah perencanaan untuk pencegahan kebakaran hutan. Ayo Prevention! Sukses! Jabar! Juara!